wa nastaghfiru, dan memohon kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min kulli syururi anfusina, senantiasa kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri. Jemaah sekalian, dari kejelekan-kejelekan diri. Maksudnya apa? Ada setidaknya 4 hal, Pak, keburukan diri atau penyakit hati yang perlu kita hindari. Mengapa demikian? Kalau seandainya penyakit dunia, Pak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kena, mohon maaf, apakah dia kena kanker kah, dia kena jantung kah, diabetes kah, apa segala macam, maka sejatinya itu di dunia saja, Pak. Tidak ada istilah orang kemudian masuk dalam alam barzakh, masuk dalam alam kubur itu, kemudian dia ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kemudian dia dalam keadaan penyakit jantung, itu nggak ada, Pak. Penyakit jantung, kolesterol, itu semuanya wasilah saja menuju alam barzakh. Ketika di akhirat tidak ada lagi penyakit yang ikut, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi penyakit hati, keburukan jiwa ini akan membuat kita rugi dunia, juga dirugi di akhirat. Makanya penyakit hati setidak-tidaknya 4 yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah ujub. Ya, apa itu ujub? Ujub itu merasa lebih baik daripada orang lain, Pak. Ini bahaya sekali. Ingat gak, Pak, beberapa bulan yang lalu, ada mungkin setengah bulan yang lalu, ada sebuah pengajian, ini kita tidak sebut nama, Pak, ya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada sebuah pengajian yang ceramah itu di atas panggung. Kemudian bercanda dia, ada penjual es teh. Ingat, Pak, ya, ada 6 bulan yang lalu kalau nggak salah itu. Ya, ada penjual es teh di depan situ, Pak. Dilihatnya lah penjual es teh. Kita enggak, ini mudah-mudahan bukan fokus kepada orangnya, tapi menjadi pelajaran untuk diri kita. Untuk diri kita, mudah-mudahan untuk membersihkan hati kita. Bukan kita fokus kepada orangnya. Akhirnya karena ini si penceramah di atas panggung, mulia bahasanya gitu ya. Ini ada penjual es teh keliling-keliling menjual, dia ditanya, dibecandain. Masih ada es teh, masih ada, katanya. Dia bilang, ya jual lah. Nah, dia ngomong agak kasar sedikit. Akhirnya dia ketawa-ketawa. Kenapa Ustaz seperti itu? Itu namanya ujub, Pak. Merasa lebih baik daripada orang lain. Mentang-mentang orang di bawahnya, dia enaknya bercanda. Kalau dia katakan, oh saya cuma bercanda. Pertanyaannya, kalau seandainya yang di bawah itu adalah misalnya sekelas kepala PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau presiden lah, Pak, berani nggak dia ngomong kayak gitu? Nggak berani. Itu dia ngomong kayak gitu karena, mohon maaf, penjual es teh. Akhirnya dia olah-olah gitu. Akhirnya apa? Dengan izin Allah Ta'ala, orang yang merasa dirinya lebih baik, ujub, akhirnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Orang yang dihinakan akhirnya diangkat setinggi-tingginya. Bayangkan, Pak, gara-gara permasalahan itu 5 orang beliau sekeluarga berangkat umrah. Betul, Pak, ya? Masya Allah, luar biasa. Makanya bahaya sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Na'udzubillah min dzalik, dari penyakit ujub, merasa lebih baik daripada orang-orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ujub sum'ah. Sum'ah itu berarti dari kata sami'a yasma'u, dalam bahasa Arab artinya didengar, mendengar. Sum'ah artinya ingin didengar, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya apa, jamaah sekalian? Jangan sampai kemudian kita ini egois. Ini usini wa iyyakum, ini saya nasihatkan kepada diri saya pribadi, karena tidak ada yang paling berhak dinasihati kecuali diri sendiri. Jamaah yang mendengar ini semua ajakan saja, Pak. Ya, pada hakikatnya kalau ada sebuah nasihat ini, yang paling berhak adalah diri saya pribadi. Sum'ah, ya, yaitu ingin senantiasa didengar. Dan ria itu apa, Ustaz? Ria, roh ingin dilihat. Ketika datang ke rumah mertuanya, pas lagi sholat, Allahu Akbar, ada mertuanya lewat, Pak. Akhirnya bacanya yang awalnya cepat, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat mertua, alhamdulillah, giliran mertuanya sudah tidak ada, atau salah satu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah salli Allah. Kalau tidak lihat, itu namanya ria, Pak. Bahaya. Ria, ingin dilihat daripada ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang atau apa segala macam, dia memperbagus ibadahnya, na'udzubillah min dzalik, ketika kemudian dalam kesendirian, ya Allahu Akbar,
Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara tiga ini, di antara empat ini yang terakhir ini juga bahaya, yaitu hasad. Jadi ujub merasa lebih baik, sum'ah ingin didengar, riya ingin dilihat, dan ini hasad, Pak. Ustadz, apa bedanya hasad sama iri? Hasad ini kan artinya dengki, Pak. Apa bedanya dengki sama iri? Ternyata beda, Pak. Kalau iri itu gini, Pak. Misalnya ada bapak-bapak di sini punya mobil, beli mobil baru, saya lihat, ih, mobil baru Pak Haji. Wah, mudah-mudahan saya juga pengen juga mobil itu. Itu namanya iri. Biasa, wajar. Wajar, Pak. Wih, apa namanya? Kulkas baru. Wah, saya juga pengen lah. Itu namanya iri. Biasa saja. Wajar. Orang rasa iri itu wajar, Pak. Yang penting jangan sampai kemudian tetangga kita punya istri baru, pengen juga kita, Pak. Ini cilaka nanti, Pak. Bahaya kita di rumah. Ya, Pak. Mentang-mentang, wih, istri baru, wah, pengen juga kita. Itu jangan. Nah, kalau hasad beda, Pak. Kalau iri itu pengen juga apa yang didapatkan orang lain. Kalau hasad ini bahaya. Nauzubillah. Kalau hasad itu dengki, ingin nikmat yang orang lain dapatkan hilang atau rusak atau binasa. Ustadz, contohnya bagaimana? Contohnya, Pak, Bapak punya motor baru, saya lihat, wih, motor baru, mudah-mudahan bocor bannya. Ini orang hasad ini. Wih, mobil baru, mudah-mudahan nabrak tepi jalan nanti di depan sana. Itu namanya hasad, Pak. Dengki, bahaya. Dan biasanya hasad ini bukan hanya dalam hati, Pak, tapi biasanya hasad ini dilakukan juga. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mama saya itu jualan, Pak, di daerah dermaga sana. Bukan Semayang ya. Kalau Semayang kan pelabuhannya. Apa namanya ini yang biasa orang jualan di pinggir pantai itu, apa? Lapan Merdeka itu, Melawai. Nah, mama saya ada juga jualan di situ. Ada jualan. Suatu ketika saya dipanggil, Pak, sama mama saya. Putra, katanya gitu. Dan namanya orang tua kan tak mungkin Ustadz. Putra, katanya, iya, Mak. Mama ini tadi malam jualan. Ya, terus bagaimana, Mak? Tadi malam jualan kok tidak ada orang mampir, ya biar satu, katanya. Loh, kok bisa, Mak? Iya, biar satu, tidak ada, Mak, tidak ada. Tidak ada yang mau, padahal kanan kiri rame. Kok bisa? Tidak tahu juga. Katanya ada temannya, katanya gitu sih, Pak. Ceritanya seperti itu. Katanya ada orang di pagi hari. Jadi biasanya kalau Melawai itu kan bukanya sore, Pak, ya, sore sampai malam. Katanya pagi hari itu ketika tidak ada orang, tutup, ada orang bawa kresek isinya tanah, Pak. Isinya tanah, kemudian ditaburkan di depan toko situ. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, memang media sihir ini macam-macam, Pak. Bisa tanah kuburan, bisa foto, bisa rambut, bisa baju, macam-macam, Pak. Media sihir ini hati-hati kita. Bisa macam-macam media sihir ini. Media sihir. Akhirnya katanya ditaburkan di situ. Nah, salah satu daripada media sihir yang biasa digunakan oleh orang lain itu adalah tanah kuburan, Pak. Tanah kuburan itu cukup ditaburkan saja, dia nggak tahu ya apa amalannya, ditaburkan saja di depan toko orang. Makanya jangan heran ada orang, kasihan, Pak, buka toko kemudian dibilang tutup. Itu memang ada itu. Rasulullah saja pernah disantet, Pak. Nah, Rasulullah itu bahkan bukulnya, rambutnya Rasulullah dijadikan media, kemudian diikatkan terhadap sesuatu benda, dimasukkan ke dalam sumur. Jadi Nabi aja terkena, Pak. Jadi mama saya bilang, tidak ada yang beli, Pak. Biar satu yang mampir, tidak ada, katanya. Oh gitu. Akhirnya saya bilang gini, Mak, coba ambilkan air, kita buat air ruqyah. Oh, air ruqyah maksudnya? Nah, enggak apa-apa, ambil air, kemudian ambil daun bidara. Kalau enggak salah 5, 7, ini hujan, Pak? Hujan kan? Atau suara kipas? Hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Karena salah satu waktu yang mustajab adalah waktu ketika turun hujan, dan ini waktu subuh yang berkah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Akhirnya saya bilang, Mak, coba ambilkan ember, saya nanti ambil daun ruqyah, kita buat daun bidara diremas-remas begini, Pak. Ustadz, apa dibaca? Kalau misalnya jamaah bingung atau nggak tahu bacaan ayat-ayat ruqyah, baca saja ini, Pak, Al-Fatihah, ayat kursi, selesai. Kan macam-macam tuh ayat ruqyah itu.
Akhirnya saya buatkan air ruqyah. Bentar Maya, kita buat air ruqyah. Bismillah, sudah. Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kemudian surah Al-Mu'minun 99 sampai 100, surah Al-Zalzalah, macam-macam. Sudah. Setelah itu saya bilang kepada mama saya, Pak, jamaah ini muliakan Allah, Mak, nanti kalau jualan, sebelum jualan, bawa air ruqyah ini, siramkan di depan toko, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala datangkan perlindungan, dijauhkan daripada sihir, hasad dan lain sebagainya. Akhirnya mama saya ketika mau jualan, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beliau siram depan tempat jualannya. Jadi bukan ini pakai apa jimat lah, Pak. Kita pakai sesuai yang diajarkan Rasulullah. Beliau Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan izin Allah. Akhirnya besoknya ketemu saya lagi. Putra, katanya. Ya, Mak. Alhamdulillah, katanya. Alhamdulillah tadi malam Mama jualan. Itu jualan sampai dapat keuntungan 1 juta, kata Mama saya. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, di antara 4 penyakit hati ini salah satu yang paling berbahaya, ini hasad. Kalau sombong itu kan petantang petenteng, Pak. Kalau riya, ujub, mungkin sum'ah ini. Tapi kalau dengki ini bisa dia merugikan orang lain dia. Dengki itu, Pak. Makanya hati-hati kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya punya usaha, Pak, punya toko, punya apa segala macam, nah ini salah satu kemudian amalan yang bisa kita lakukan. Setidaknya kalau nggak bisa buat air ruqyah, setidaknya kita baca Muawwidzatain, membaca surah Al-Falaq, An-Nas sebelum membuka toko. Kemudian tiup atau kita cipratkan airnya. Nah itu cukup itu, Pak, insya Allah. Karena banyak kemudian orang dengki, Pak. Banyak orang dengki dengan usaha kita dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang penyakit jantung, Pak, dia meninggal dunia, masuk liang lahat, selesai, tidak ada penyakit jantung dalam kubur. Orang punya penyakit paru-paru, selesai, masuk alam kubur, tidak ada penyakit paru-paru. Tapi kalau penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, hasad, ini rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Bahaya sekali, bahkan lebih bahaya daripada kanker sekalipun. Kalau kanker itu kan salah satu penyakit yang lumayan, ya apa namanya, kemungkinannya kecil untuk sembuh, Pak. Saya punya santri dulu kena penyakit kanker, Pak. Kanker darah dia. Wah, apalagi kanker darah. Kalau mungkin kanker tulang itu, saya pernah lihat kanker tulang bisa diamputasi. Tapi kalau kanker darah bagaimana? Saya punya santri umur 12 tahun. Dia terkena kanker darah, Pak. Meninggal dunia. Nah, seburuk-buruknya kanker ini cuma di dunia saja, Pak. Tapi kalau di akhirat, penyakit hati kita, cilaka kita di dunia, cilaka juga di akhirat. Maka na'udzubillah min dzalik, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkanlah hati kita, bersihkanlah jiwa kami, dijauhkan daripada penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat memberikan kesesatan padanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa kemudian disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Pak, ada pamannya Nabi, namanya bapaknya Sayyidina Ali, namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Itu luar biasa, Pak, lempelnya sama Nabi, dekatnya sama Nabi, sayangnya sama Nabi. Akhir hayatnya Nabi datang, wahai pamanku tercinta, ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ucapkan wahai pamanku tercinta, nanti belakangan aku akan mintakan ampunan kepada Allah atas yang lain. Yang penting kau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dulu. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah, kunci surga adalah keimanan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya, Pak, ternyata datang juga ketika itu Abu Jahal. Oh, kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, maka malu kamu Abu Thalib kepada kaummu. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, orang Quraisy malu dia kalau masuk Islam ketika itu. Akhirnya Abu Thalib ini bingung, sakaratul maut dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Thalib begitu nempel dengan Nabi, begitu dekat dengan Nabi, begitu luar biasanya sama Nabi. Kita kira hidayah itu dari manusia, ternyata hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
maka alhamdulillah, kita bersyukur Pak, alhamdulillah, nggak jadi masalah Pak. Mau kediaman kita, rumah kita sederhana, kendaraan kita tidak mahal-mahal amat, uang kita tidak terlalu banyak, biasa makanan kita, minuman kita sederhana, alhamdulillah. Yang penting iman Islam ada di dalam jiwa kita, alhamdulillah, cukup sudah.